Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 8 faktor yang menyebabkan Picoin ini bisa sangat bernilai dan sangat berharga. Oke guys, apa aja itu ya teman-teman? Mari kita bahas di video ini guys. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, saya ingin menyapa kalian dulu ya. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Abaikan hinaan, abaikan haters ya. Kita fokus aja ke depan guys. Oke teman-teman, di sini ada 8 faktor yang menyebabkan Pi Network itu sangat bernilai ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada supply and demand ya. Nah, di sini supply and demand itu adalah penawaran dan permintaan. Ya sama ya teman-teman ya, seperti hukum dagang, semakin banyak permintaan, otomatis harga akan semakin mahal ya teman-teman ya. Dan semakin sedikit barangnya, ya begitu juga ya sebaliknya ya teman-teman ya. Supply dan demand, penawaran dan permintaan. Biasanya kalau barang sedikit pasti harganya mahal ya teman-teman ya. Tapi ketika bahannya banyak ya atau dagangannya banyak, nah biasanya malah murah ya. Ya, seperti itulah hukum perdagangan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah adoption and usage. Oke, adopsi dan penggunaan ya teman-teman. Oke, salah satu yang menyebabkan nanti Pi Network ini bisa sangat bernilai guys, semakin banyak orang yang mengadopsi ya. Selain komunitas, mungkin negara juga nanti bisa mengadopsi ya. Jadi semakin banyak negara nanti yang bisa mengadopsi koin Pi ini guys, ya otomatis nilainya akan semakin tinggi ya teman-teman. Selain kita mematok harga GCV ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi ya. Competition. Sentimen pasar ini juga bisa mempengaruhi nilai koin Pi ya. Ya bukan cuma koin Pi aja ya teman-teman ya. Bisa juga mempengaruhi nilai Pi Network ya guys ya. Kemudian faktor yang keempat ya. Di sini competition ya. Competition itu apa nih? Persaingan. Oke. Zaman sekarang ini ya teman-teman, zaman sekarang ini kan banyak persaingan ya. Baik di kripto ya, baik di saham, baik di e-commerce, baik di marketplace, semuanya sekarang bersaing. Bahkan Google sendiri pun sekarang ada saingannya ya teman-teman. Kemarin sudah saya bahas, Google itu saingannya ChatGPT ya. Nah, jadi bukan cuma dari segi teknologi aja ya teman-teman. Dari kripto pun banyak saingannya ya. Oke, kemudian yang kelima adalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Oke. Kalau ini jelas mempengaruhi juga ya. Regulasi itu terkadang mempengaruhi juga. Kemudian keamanan itu faktor paling penting juga ya teman-teman ya. Keamanan itu harus nomor satu. Kemudian regulasi ya. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman ya, bagaimana regulasi kripto nanti di Indonesia seperti apa. Kita tunggu aja nanti guys setelah bulan Juni ya. Karena kabarnya kan katanya Bursa Kripto Indonesia ya. Bursa Kripto Indonesia ya, atau Indonesian Crypto Exchange katanya akan rilis di bulan Juni atau sebelum Juni. Nah, kita lihat nanti ya teman-teman. Kemudian faktor yang keenam adalah kemajuan teknologi. Oke, teknologi ini mempengaruhi juga ya. Semakin banyak inovasi, semakin banyak ekosistemnya Pi Network, ya otomatis nanti akan mempengaruhi juga nilai dari koin Pi itu sendiri guys. Makanya saya mengajak kalian ya teman-teman ya, kita perkuat ekosistem Pi Network ini, kita jaga ya. Selain kita menjaga koin ya, kita juga harus menjaga ekosistem Pi Network. Kemudian yang ketujuh adalah security atau keamanan. Oke teman-teman. Nah,
Zaman sekarang kan banyak ya teman-teman ya koin-koin yang rug pull ya, kemudian ada yang scam juga. Karena keamanan itu sangat penting sekali guys. Tapi kalau Pi Network ini persepsi pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi bukan kok saya sok tahu ya. Kalau menurut saya Pi Network bagi saya aman ya teman-teman. Aman karena memang betul-betul dijaga ya. Kemudian yang kedelapan di sini economic factor ya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi nilai koin Pi ya. Bukan cuma koin Pi, semua koin ya teman-teman. Faktor ekonomi juga mempengaruhi. Ya sama ya, ketika ada isu resesi, banyak kripto-kripto di market yang nilainya turun anjlok guys. Itu ya teman-teman. Jadi itulah 8 faktor yang akan menyebabkan nilai koin Pi ini sangat tinggi dan sangat berharga guys. Tetap fokus ya teman-teman, jangan kendor semangatnya. Jangan kendor halunya. Bonus ya teman-teman. Intinya kalian harus tetap semangat ya. Mau itu open mainnya 2023 atau 2024 atau bahkan 2025 ya. Santai aja ya teman-teman ya, santai. Ya siapa yang sabar ya, dia yang pasti akan menang guys. Kalau tidak sabar ya banyak yang sudah menjual koin ya, bahkan ada yang juga yang sudah menguninstall aplikasinya ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Itu hak mereka ya. Tapi intinya jangan meremehkan guys. Kita ambil contoh aja kemarin dari Core ya, Core Chain. Banyak orang yang bilang katanya Core itu scam. Core itu pembohong, pembual. Tapi nyatanya sekarang ketika sudah ada nilainya, ketika sudah ada harganya, ketika sudah masuk market, banyak orang-orang yang menyesal ya. Banyak orang-orang yang menyesal, yang tidak garap. Bahkan ada juga yang menyesal karena telah menguninstall aplikasinya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan diremehkan ya. Pokoknya garap-garap aja guys. Garap-garap aja. Masalah cuan atau enggaknya belakangan ya. Oke. Itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ambil yang baik, buang yang buruk guys. Oke. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.